Assalamualaikum. Saya Altiboy, orang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Selamat menonton di Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Altiboy. Kali ini kita bersama Fani. Fani apa Fani? Fani. Pakai F ya? Funi, Fanta. biasa sih disebut Funi gitu. Ceria gitu. Jadi orang yang ceria selalu ya? Ya. Pandangan abang gimana gitu? Setia, ceria kan? Kok lari ke setia? Kode kali. Nama asli siapa, Pak? Fani Fandini. Fani? Fandini. Itu asli pemberian orang tua? Iya. Artinya apa? Kalau artinya itu sih diambil dari dininya, itu lahirnya terlalu cepat. Prematur? Ya, prematur. Berapa bulan? Umur 7 bulan. 7 bulan, lahir. Berapa beratnya? 1,8. Bukan 18 kilo, 1,8. Semalam dia salah sebut. Dia bilang beratnya 18 kilo. Ngeri juga ya kan, bayi 18 kilo. 1,8. SD umur berapa? Iya, 1,8. Alhamdulillah sehat ya. Sampai sekarang alhamdulillah sehat. Agak mereng aja sih gitu otaknya. Oh gitu ya. Jadi anak prematur agak miring otak gitu. Ya inilah hasilnya, nggak semua lah. Tapi kan katanya anak prematur itu dia gampang gampang sakit ya. Benar nggak sih? Kalau aku alhamdulillah nggak bang. Cuman palingan ya lambung. Udah itu aja. Kalau gampang sakit kayak nggak, demam gitu jarang. Tahan di tempat dingin, cuaca dingin. Tahan juga. Cuman alergi Sama? alergis dingin, kayak mudah gatal, badannya gatal-gatal gitu kalau kena dingin. Ya soalnya kan kalau anak prematur dengar-dengar katanya imunnya kan kurang kuat. Gampang sakit. Terus di cuaca dingin itu langsung ini. Hai itu enggak Kalau di cuaca dingin biasanya kuat. ada aja tuh. Enggak sih, cuman gatal aja. Berarti sekolah di mana? SMA-nya SMA 5, SMP-nya SMP 6, SD-nya dekat rumah. Di mana tuh? SD Impres S023903 Percokean. Cokean. Berarti asli orang Binjai ya? Iya, lahirnya di Pekanbaru tapi. Lahir di Pekanbaru. Lahir di Pekanbaru, umur 2 tahun pindah ke Binjai. Sekeluarga. Iya, sekeluarga. Kali ini kita mau ngebahas profesi dia, profesi. Profesi. Nggak yang lain-lain ya. Sebelum ke profesi kita tanya hobi apa? Hobi mancing keributan. Pantas banyak yang ngeblok. Mohon maaf ya we. Enggak. Hobi apa ya? Melala sih hobinya. Nggak bisa Jalan-jalan. diam. Melala kemana emang? Ya kemana aja yang disuka, yang nggak bikin pusing gitu. Dugem. Nggak sering-sering. Sekali-sekali aja. Sekali-sekali. Ya kan nggak boleh bohong, harus apa adanya ya kan we. Ya kan? Nggak usah pura-pura harus terlihat baik lah di depan orang. Terus permasalahan jilbab kalau misalnya Pani ngomong gitu gimana? Hijab itu kan kewajiban setiap muslim gitu. Itu wajib untuk dia yang udah baligh, itu harus pakai jilbab kan, itu wajib. Bagi wanita. Nah kalau urusan kelakuan dia di belakang itu kan memang emang udah mungkin karakternya emang begitu gitu kan. Berarti maksud Pandi tidak menjamin wanita berhijab itu paling baik? Iya, tapi yang baik pasti berhijab, ya kan? Iya. Karena itu memang kewajiban ya? Iya, memang kewajiban. Satu langkah kita keluar dari pintu rumah, kita ngeliatin aurat kita ke orang, itu sama aja kita udah nyeret orang tua kita, ayah kita ke neraka, ya kan? Di Al-Quran kan dibilang kayak gitu ya. 3 orang laki-laki dituntut itu. Iya. Siapa aja? Ayah. Siapa lagi bang?
Saudara laki-laki. Saudara laki-laki, punya saudara laki-laki. Satu lagi? Siapa? Kakek? Enggak. Jadi? Satu lagi suami. Oh iya, suami. Berhubung nggak punya suami? Masih dua berarti Masih ya? dua. Masih dua. Jadi setiap perempuan itu dia di akhirat nanti yang dituntut itu laki-laki itu 3. Tuh. Orang tua yaitu ayah, saudara laki-laki, Suami. sama suami. Jadi semua dosa kalian tanggung jawabnya Ke mereka suami. bertiga. Kalau udah punya suami, ya ke suami. Itu dia. Jadi bagi kalian yang laki-laki punya kakak atau adik perempuan, sebenarnya itu wajib memberi Iya, cinta. memang wajib. Kalau perihal akhlak, ya namanya juga manusia kan, Bang. Pasti ada titik imannya lemah gitu. Nah, itulah tujuannya kalau kita punya suami atau saudara yang saling nguatin lah, saling mengingatkan gitu. Jadi menurut Pani, walaupun dia berhijab, dia boleh melakukan apapun sama seperti perempuan yang tidak berhijab. Agak berat nih. Kok berat ya? Agak berat. Ini kan pemikiran kita aja loh. Menurut Pani gimana? Perempuan yang berhijab harus melakukan yang Tidak harus, tapi boleh melakukan ya, yang dilakukan yang perempuan tidak berhijab. boleh-boleh aja gitu. Karena kan kembali lagi ke pribadi orang tersebut gitu kan. Terus nanti orang bilang, daripada kau melakukan itu, taruhlah kita anggap tadi dugem, ya kan? Itu kan dilakukan sama orang yang tidak berhijab. Seringnya, Iya. walaupun kenyataannya ada juga Ada yang berhijab, memang banyak. Terus ada orang bilang, kalau kalian mau melakukan seperti itu, mau dugem, mau apa, mau ngerokok lah contoh. Iya. Bagus buka aja hijab kalian. Loh, kembali lagi hijab itu kan kewajiban. Gitu. Kalau akhlaknya buruk ya doain. Semoga dia kembali ke jalan yang benar tadi, gitu kan. Karena hijabnya. Karena yes. Ya. Yes. Terus kalau perempuan tidak berhijab, dia ngerokok, dia dugem, kita nggak perlu doain. Ya perlulah saling mendoakan. Tapi orang udah diam aja dia gitu. Maksudnya sama yang cewek tidak berhijab ini tidak perlu direspon gitu. Nggak perlu direspon dengan kata yang Macam tadi kan, misalnya ada perempuan berhijab, dia ngerokok, dia dugem, orang mencibirnya. Terus ada perempuan yang tidak berhijab, apakah memang harus dicibir juga seperti perempuan berhijab atau tidak? enggak sih. Hah? Kalau aku, Bang, karena udah memang bawaannya kayak gitu. Ngapain dicibir gitu, karena memang udah Jadi kayak boleh? gitu. Boleh. Perempuan yang nggak berhijab tadi, ya sah-sah aja sih. Kalau Boleh aku, berarti ya? iya. Karena kan orang punya pilihan hidup, gitu kan. Jadi tidak Orang juga punya kebebasan gitu. yang berhijab pun juga. Yes. Oke. Kenapa Pani mau berhijab? Ya karena itu tadi. Karena Berarti dari kecil Pani udah berhijab, enggak, dari tamat SMA. baru berhijab. Iya. Kenapa? Ya karena itu tadi udah mulai dewasa, dosa kita yang nanggung gitu kan. Terus kita selangkah keluar rumah, dosa kita, aurat kita kelihatan, ayah kita yang nanggung, saudara laki-laki kita yang nanggung gitu. Ya itu tadi. Cuman karena mikirin ayah, adik. Sebelumnya nggak mikirin? Sebelumnya enggak. Nggak mikirin? Sebelumnya enggak. Sebelumnya ya Berarti udah pakai. cewek-cewek yang berhijab tuh nggak mikir lah ya, nggak mikirin. Maksudnya cewek-cewek yang nggak berhijab, mungkin dia belum, gimana ya, kalau dibilang hidayah juga Berarti perkara hidayah? enggak, maksudnya Jadi? dibilang nggak sayang ayahnya, nanti aku dipukuli orang ini ya kan.
diserbu pula, macam gue betul aja gitu kan. Agak-agak takut bang ngomongnya. Mungkin mereka yang belum berhijab itu merasa, alah aku tuh belum baik gitu, aku belum baik, jadi ngapain aku berhijab, aku masih nakal, aku masih suka bla 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 gitu kan. Mungkin pemikirannya enggak. Terus berhijab? Kan saya bilang tadi, yang berhijab kan belum tentu baik, yang baik pasti berhijab, ya kan? Aduh. Tapi memang ada kewajiban bagi perempuan untuk berhijab. Iya, memang kan udah ada di Al-Qur'an. Karena Pani mencari itu makanya kamu berhijab gitu. Ya, tahu itu. Kewajiban. Memang karena udah kewajiban kita sebagai wanita yang sudah balik gitu kan. Karena sayang juga sama ayah kan. Ngelakuin satu kewajiban itu aja gitu. Sisanya sisanya bebas. Astagfirullah. Aduh. Pani ini dia make up, ya kan? Iya, make up freelance. Make up rias pengantin. Dia sendiri bilang tukang keliling. Tukang make up keliling. Bawa box make up keliling. Assalamualaikum gitu kan. Dari kapan? Dari tahun 2017. Belajarnya? Otodidak. Jadi kan berhubung kerjanya di bagian makeup gitu kan. Oh dulu sebelumnya pernah kerja di bagian Sampai makeup? sekarang. Sekarang kerjanya di kosmetik. Oh di mana itu? Di Wardah. Oh, Wardah Binjai. Iya, di Matahari, Binjai Supermall. Oh, dulu kerja di situ. Sampai sekarang masih kerja. Sampai sekarang? Dari tahun 2016. Di lantai berapa itu? Lantai 2 ya? 2. Lantai 2 ya? Sampai sekarang juga? Sampai sekarang masih dipakai sama perusahaan. Jadi make up. Makeup juga, kerja di bagian kosmetik juga. Gitu, makanya freelance makeup gitu kan. Kalau dibutuhin orang aja gitu. Mau harus jadi cewek harus multi talenta lah, ya kan? Harus bisa kemana aja gitu. Biar ngebantu suami sih niatnya. Kalau punya suami. Iya, kalau punya suami. Kalau nggak ada ya ngebantu diri sendiri, untuk ngebantu orang tua, keluarga. Sekarang udah punya pacar? Belum, jomblo. Jomblo guys, yang mau bisa DM. Udah capek kali nih jomblo sendiri terus gitu kan. Jomblo kok capek? Ya, nggak ada yang peduliin gitu kan, butuh juga diperhatiin, dipeduliin. Masa iya kemana-mana sendiri? Kayak tadi mau ngafe aja, mau nongkrong sendiri, nggak ada yang diajak. Nggak ada yang nganterin. Nggak ada yang nganterin juga. Pulang kerja pulang sendiri, pergi kerja pergi sendiri. Berarti butuh Lah. Butuh pasangan. Butuh. Siapa sih yang nggak butuh pasangan? Coba. Karena kan wanita biasanya kalau udah dia bisa mencari nafkah, dia merasa dia tidak peduli. Aku nggak butuh laki-laki, aku bisa sendiri kok. Enggak, egois banget gitu, sombong sekali gitu kan. Fitrahnya wanita mau gimana pun dia bisa cari uang, pasti dia juga butuh pendamping bang, butuh untuk support dia gitu kan. Mau sampai kapan nyemangatin diri sendiri, capek pura-pura bahagia. Woi. Jadi selama ini bahagianya pura-pura? Ya bisa dibilang kayak gitu. Pura-pura bahagia di depan orang, di kamar nangis gitu. Settingan kali ya hidupnya. Jadi menurut Pani, perempuan itu wajib bermakeup sebagai seorang makeup artis. Itu istilah zaman sekarang aja ya. Kalau dulu kan bidan manten gitu kan. Kalau dulu ini yang sekarang perlu diperhatikan untuk perempuan ke teman-teman ini, makeup itu yang paling inti apanya? Yang paling inti sih